Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pembelajar, kembali lagi kita di mata kuliah praktikum akuntansi biaya, melanjutkan praktikum untuk My Accounting ya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada input untuk piutang, ya, untuk hutang, dan juga saldo awalnya. Nah sekarang kita akan masuk pada sesi input untuk persediaan, ya, persediaan barang dagangnya. Oke, langsung saja ya. Untuk persediaan itu ada dua cara untuk menginputnya ya. Yang pertama melalui comment center, kemudian di bagian inventory ya, kemudian item list ya, klik item list, kemudian klik new. Nah, di sini tinggal diisikan nanti item numbernya apa, kemudian nama apa, persediaannya apa, dan lain sebagainya ya. Kemudian cara yang kedua itu bisa melalui list item ya. Jadi di menu list, kemudian menu item. Nah ini, jadi layoutnya sama ya. Nah, tinggal new. Nah, tinggal cara yang sama bisa dilakukan. Oke, kita mulai untuk kasus kita. Untuk membuat persediaan, di sini ada dua persediaan, ada dua jenis persediaan ya. Nanti insya Allah kasus ini akan saya share juga ya sebagai bahan pembelajaran. T1301C, kodenya namanya adalah 4H M300. Kemudian di sini I buy this item ya, centang ya, karena membeli item ini ya. Kemudian menjual juga, I sell this item. Kemudian I inventory this item. I inventory this item itu maksudnya ketika kita membeli barang ini, maka kita juga memasukkannya sebagai persediaan gitu ya. Nah, kemudian di sini cost of sales account ini bisa diklik ya. Ini adalah biaya cost of sales-nya ya, atau HPP-nya. Berarti dia masuknya pembelian ya, ini ya, pembelian use account. Ya, jadi ini udah benar. Kemudian klik use account. Nah, kemudian income account for tracking sales. Ya. Income account for tracking sales ini adalah nomor akun untuk mencatat hasil penjualan barang dagang ya. Bisa diklik ya. Nah, jadi ketika ada penjualan, maka dia akunnya masuknya kan penjualan barang dagang ya. Use account. Nah, kemudian asset account for item inventory ini adalah akun untuk mencatat persediaan ya, persediaan barang dagang. Nah, ini berarti masuknya ke persediaan ini ya. Ini ya, jadi diganti ke persediaan barang dagang, use account. Nah, seperti ini ya. Nah, baru setelah itu kita masuk ke ini item details. Item details ini sebenarnya fungsinya bisa untuk memasukkan tampilan dari persediaan itu ya, gambar mungkin ya, dan lain sebagainya. Ini bisa diklik 2 kali di sini ya. Kemudian gambarnya bisa diinputkan di sini ya. Nah, dalam hal ini kita nggak perlu. Kemudian buying details. Nah, ini buying details untuk jadi ini detail pembelian ya, detail pembelian. Last purchase price ini maksudnya adalah harga terakhir. Nah, ini biasanya otomatis terisi ya. Ketika kita udah menginputkan transaksi pembelian, maka dia otomatis terdetek berapa harga terakhirnya di sini. Ini kita abaikan aja karena ini otomatis. Kemudian untuk standar cost. Nah, standar cost ini kita bisa lihat di kasusnya. Jadi ini adalah harga standar, jadi harga belinya ya. Harga belinya berapa. Nah, di sini adalah 16 juta. 16 juta. Kemudian
buying unit of measure, jadi ukurannya apa untuk item ini, kita tulis saja pieces ya, pieces, pieces. Kemudian number of item per buying unit ya, jadi number item ini maksudnya ukuran belinya itu apa biasanya satuannya gitu ya. Nah di sini kalau pieces ya kita tulis satu aja ya, satu pieces gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah untuk text code when box. Jadi mungkin ada biasanya kalau untuk kita beli barang kan pasti ada PPN ya. Nah ini kita masukkan PPN ya, PPN. Nah, kemudian ini yang di bawah ini optional stocking information for to do list. Ya, jadi ini sebenarnya fungsinya adalah untuk salah satunya menentukan berapa minimum level ya dari persediaan tersebut untuk diberikan warning ya kepada kita ya bahwa persediaan ini udah waktunya dibeli ya. Jadi seperti pengendalian aja ya di sini ya, pengendalian stok gitu ya. Ini nggak usah kita isi, kita lewatin aja. Kemudian selling details kita juga isi, jadi berapa harga jual dari barang ini ya. Nah di sini berarti kita lihat di soalnya adalah 18.500 ya, 18.500. Kemudian selling unit measure ini kita pakai pieces juga ya, pieces ini satu sama. Kemudian jangan lupa tax code when sold, jadi pajak penjualannya PPN juga ya, di Indonesia adalah PPN. Ini nggak usah inklusif sama eksklusif, kita langsung ke calculate sales tax on. Jadi calculate sales tax on ini maksudnya adalah menghitung pajak penjualan itu berdasarkan apa? Berdasarkan actual selling price atau berdasarkan best selling price ya. Best selling price ini ya, ini atau mungkin actual selling price ya, kita pastinya aktual aja lah ya, karena kan bisa jadi harga jual yang ditentukan sama harga jual hasil negosiasi ya mungkin ya itu berbeda ya, kita aktual selling price aja. Kemudian history ini sebenarnya untuk menampilkan ini ya historical transaction ya yang dilakukan oleh perusahaan ini ya. Jadi kalau misalkan dia udah ada transaksi pembelian, transaksi penjualan, maka di sini nanti akan muncul. Nah, di sini kan belum ada ya, jadi bisa dikosongkan. Bukan dikosongkan, menurut saya ya biarkan saja ya seperti ini. Kemudian auto boot, ini nggak usah karena ini fungsinya sebenarnya untuk menggabung-gabungkan persediaan ya. Mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5 persediaan digabungkan jadi satu nama persediaan gitu ya. Jadi ini nggak usah. Nah setelah ini baru klik OK. Nah, wah ini kok ada P nya nih. Nah ini ketik ya. Oh ini RT maksudnya. Oke, nggak ada masalah. Oke, ini item yang pertama ya. Kemudian kita item yang kedua kita masukkan lagi. Yang kedua itu adalah kodenya T7102 C. Enter, namanya 1 M30. Nah, I buy, I sell, inventory ya, sudah otomatis terisi. Buying detailsnya, standard costnya adalah 12.500. Pieces 1, kemudian ini PPN udah ada. Selling detailsnya adalah 5.000
kemudian setelah itu kita close. Nah, itu adalah cara untuk membuat persediaan barang dagang ya. Untuk membuat persediaan barang dagang ya. Jadi ada dua cara, bisa dari menu command center inventory item list ya, atau mungkin langsung dari menu list ini ya, list kemudian item, silahkan dipilih mana yang paling mudah ya. Seperti itu. Baru selanjutnya adalah kita akan membuat saldo awal ya, dan menentukan harga jual dari inventory tersebut ya. Nah, untuk membuat saldo awal maka kita di sini bisa menggunakan menu inventory kemudian adjust inventory ya. Adjust inventory. Nah, ini ya. Nah, di sini nah, di sini kita bisa langsung masukkan ya. Ya, karena di sini kita conversionnya bulan Januari, berarti di sini kita mulai masuk saldo awal itu di 1 Januari 2010 ya. Nah, kemudian di sini kita bisa masukkan saldo awal persediaan barang dagang per 1 Januari 2010. Kemudian kita masukkan item numbernya. Enter, ini masuk 20 ya. 20 di datanya adalah dia 20, kuantitasnya 20 ya. Kemudian unit costnya adalah tadi 16 juta. Udah, baru ini akunnya. Nah, akunnya karena ini persediaan ya, maka kita masukkan di persediaan barang dagang ya, untuk menambah saldo persediaan barang dagang. Kemudian ini kosongkan aja, kosongkan. Yang kedua T171 T710 langsung keluar. Kemudian kuantitinya ya, kuantitinya 16, kemudian harganya 12.500 ya. 200 juta. Ini jangan lupa juga ini dimasukkan ke untuk menambah saldo persediaan. Ya, setelah itu baru kita bisa, nah ini ya, jadi untuk mengecek jurnalnya, untuk mengecek jurnalnya setelah kita input ini kita bisa kontrol R. Nah ini, jadi jurnalnya udah masuk ya, persediaan barang dagang masuk di saldo awalnya totalnya 520 ya. Nah, setelah ini baru kita record. Melihat jurnal juga bisa dari sini ya. Nih. Nah, tapi sini agak ribet ya, karena harus masukkan date-nya dulu. Nah, jadi kita langsung kontrol R aja. Nah, itu masuk dulu. Recap transaction. Nah, kemudian record ya, record. Nah, berarti dia udah terrecord ya di situ. Oke, kita lanjutkan ke video selanjutnya ya. Sampai jumpa.